Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di channel YouTube saya, Kali Jaga Mengajar. Nah, sekarang kemarin kan kita udah belajar bahasa Arab teman-teman dari ilmu nahwu. Nah, sekarang kita belajar mengenai ilmu shorof. Sudah tahu kan kalau ilmu shorof itu merupakan ibu dari bahasa Arab. Nah, sedangkan nahwu itu adalah bapaknya. Nah, kita harus tahu nih gimana bahasa Arab, gimana shorof itu. Kita lanjut ya slide-nya. Nah, secara bahasa, shorof itu adalah at-tawir. Ulangi ya, shorof itu adalah at-tawir, yakni berubah. Ingat kalau shorof itu adalah berubah atau berubah. Nah, kalau nahwu itu beda lagi ya. Kemarin kan kita udah belajar mengenai ilmu nahwu. Nah, sekarang secara istilah ilmu nahwu adalah tahwilu aslil wahidi ila amthilatin mukhtalifatin lima'ani maksudatin la tahsilu illa biha. Artinya, berubahnya asul wahid terhadap amsilah mukhtalifah karena ada tujuan yang diinginkan. Nah, aslul wahid apa? Nah, aslul wahid itu adalah wazan yang pertama muncul ketika kita akan mentasrifkan suatu fi'il. Nah, kita pernah dengar gak itu yang apa? Shorof kalau kita baca amsilah, kitab amsilah. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'ala yaf'ulu fa'lan. Nah, ketika berubahnya fa'ala menjadi yaf'ulu dan begitu pun fa'ala menjadi fa'ala, fa'alu. Nah, itu merupakan perubahan dan dinamakan shorof. Karena ada tujuan yang diinginkan. Kenapa berubah? Nah, seperti kalau fa'ala yaf'ulu. Kalau berubah ke yaf'ulu berarti menjadi fi'il mudhari'. Nah, kalau menjadi fa'ala. Nah, berarti menjadi berubah yang pertama menjadi mufrad. Nah, ketika menjadi fa'ala atau fa'ilu menjadi tasniyah maupun jama', seperti itu. Lanjut slide-nya. Nah, ditinjau dari tasrifnya, fi'il itu ada dua macam. Fi'il sulasi, fi'il rubai. Nah, kita harus bisa bedain nih teman-teman, karena dalam fi'il sulasi maupun fi'il mujarrad itu, fi'il sulasi maupun fi'il rubai itu juga mempunyai dua bagian. Fi'il sulasi itu sendiri mempunyai yang pertama mujarrad, fi'il sulasi mujarrad, dan yang kedua fi'il sulasi mazid. Nah, fi'il rubai juga sama, juga mempunyai dua. Yang pertama itu adalah fi'il rubai mujarrad dan yang kedua fi'il rubai mazid. Nah, fi'il sulasi mujarrad adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf dan sepi dari huruf tambahan. Ingat ya teman-teman, fi'il sulasi mujarrad adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf dan sepi dari huruf tambahan. Sedangkan fi'il sulasi mazid adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf dan terdapat huruf tambahan. Udah bisa bedain ya? Nah, kita pindah nih ke fi'il rubai mujarrad. Nah, fi'il rubai mujarrad adalah fi'il yang terdiri dari 4 huruf dan sepi dari huruf tambahan. Ingat ya, fi'il rubai mujarrad fi'il yang terdiri dari 4 huruf dan sepi dari huruf tambahan.
Nah, fi'il rubai mazid. Fi'il rubai mazid adalah fi'il yang terdiri dari 4 huruf dan terdapat huruf tambahan. Nah, jadi antara fi'il rubai maupun fi'il sulasi itu mempunyai pembeda. Nah, sama-sama mempunyai pembeda, yakni kalau fi'il sulasi itu adalah 3 huruf, terdiri dari 3 huruf, sedangkan fi'il rubai itu sendiri adalah fi'il yang berupa 4 huruf. Nah, gitu teman-teman. Nah, kalau fi'il sulasi mujarrad itu adalah fi'il yang 3 huruf, fi'il yang terdiri dari 3 huruf dan sepi dari huruf tambahan. Nah, kalau fi'il rubai mujarrad 4 huruf yang sepi dari huruf tambahan. Nah, sedangkan fi'il sulasi mazid fi'il yang terdiri dari 3 huruf dan terdapat huruf tambahan. Begitupun sebaliknya, fi'il rubai itu adalah fi'il yang terdiri dari 4 huruf dan terdapat huruf tambahan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita selesaikan sampai di sini mengenai fi'il-fi'il menurut tasrifnya. Nanti kita bisa lanjut ke contoh-contohnya di YouTube kita selanjutnya. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya memohon maaf atas segala pitutur kata maupun apapun yang disampaikan saya dari depan. Jika kebenarannya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala sendiri, sedangkan kesalahannya murni dari saya sendiri. Jadi teman-teman kita bisa sharing di kolom komentar mengenai bahasa Arab, kita belajar bareng-bareng. Nah, sebelumnya saya di sini juga belajar ya. Jadi apabila terdapat kesalahan maupun kritikan dan masukan dari antum sekalian maupun antum bisa kalian sampaikan di kolom komentar maupun melalui kontak person. Terima kasih. Selamat menonton.